Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan akan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia yang Engkau tetap berikan kepada kami, sehingga kami diberikan perlindungan oleh-Mu. Kami bisa terjaga selama kami beristirahat di malam hari dan diperkenankan Tuhan untuk kembali bangun di pagi ini. Tuhan, sebelum kami menjalani segala kegiatan kami pada hari ini, kami mohon kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk kami menjalani hari ini dengan baik. Biarlah firman-Mu yang kudus dapat kami mengerti dan kami terima, serta kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022, terambil dari Zakaria pasal 4 ayat 10. Zakaria pasal 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, kita tentu pernah mendengar bahwa bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan di tanah Babel. Di dalam pembuangan itu, bangsa Israel mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan. Mereka bukan saja terbuang di tanah Babel, tapi mereka juga mengetahui bahwa tanah kelahiran mereka, yaitu Yerusalem, telah hancur porak-poranda. Tidak ada lagi tersisa bangunan apapun di tanah tersebut. Akan tetapi kemudian Tuhan menghadirkan seorang raja Persia yang bernama Raja Kores untuk membebaskan akan bangsa Israel keluar dari tanah Babel setelah Persia menang dari Babilonia. Bangsa Israel pun akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Yerusalem. Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka melihat tempat kelahirannya atau kampung halamannya itu sudah sulit sekali untuk dibangun. Tapi mereka tidak putus asa ataupun pantang menyerah. Mereka pun mulai membangun sedikit demi sedikit akan kehidupan mereka. Nah, kemudian selama perjalanan mereka membangun akan tanah kelahirannya itu, mereka lupa akan tugas utamanya sebagai umat Allah, yaitu beribadah. Tetapi mereka kemudian berpikir, di mana tempat kita beribadah? Sejak dahulu bangsa Israel meyakini tempat beribadah yang paling tepat atau perjumpaan mereka dengan Tuhan adalah di Bait Allah. Bait Allah sendiri sudah runtuh di Yerusalem. Lalu di mana kemudian mereka akan beribadah? Tuhan pun memakai akan Nabi Zakaria untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan hendak memakai Zerubabel, yaitu seorang bangsa Israel yang kemudian diangkat menjadi gubernur atas bangsa itu, untuk mulai membangun akan Bait Allah. Nabi Zakaria menegaskan bahwa Zerubabel yang akan menyelesaikan tugas tersebut. Tapi itu semua bukan karena kuat dan gagahnya ataupun karena jabatannya sebagai gubernur, melainkan karena Tuhan sendirilah yang menyertai akan dia. Dalam hal ini Roh Allah meneguhkan setiap perkataan Zakaria kepada Zerubabel. Sebagaimana seperti Yosua, Zerubabel adalah perintis pekerjaan Allah untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Saudara terkasih, meski Allah memilih orang untuk membangun umatnya atau membangun Bait Allah bagi umatnya, bukan berarti tidak ada rintangan maupun hambatan terhadap pembangunan rumah ibadah itu. Ada yang namanya gesekan, salah paham, ataupun berbagai masalah yang datang silih berganti seperti layaknya batu besar yang menghalangi akan pekerjaan Allah. Tapi Zerubabel sendiri tidak ingin mundur.
karena ia percaya Tuhan yang akan menolong dan menguatkan dirinya. Dan inilah saudara yang terkasih, yang akan menjadi pegangan kita di saat kita bekerja melayani akan Tuhan. Saudara terkasih, sepotong kisah dari Zerubabel yang diberikan tugas menjadi pemimpin dalam pembangunan Bait Allah di Yerusalem mengingatkan kita bahwasanya setiap kita diberikan akan tugas tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Tapi dalam pekerjaan besar atau pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan akan pertolongan dari Tuhan. Sekalipun dalam pekerjaan ataupun pelayanan yang kita lakukan itu banyak sekali hambatan ataupun rintangan yang datang, tapi Tuhan mampu untuk menyelesaikannya bagi kita. Sebagaimana Zerubabel bisa menyelesaikan pembangunan Bait Allah dengan baik, maka Tuhan pun akan menolong kita menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebesar apapun iman kita ataupun kerja keras kita, semua itu akan menjadi sia-sia bila kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan melibatkan atau mengandalkan Roh Kudus, Tuhan kita bisa mengalami yang namanya sebuah terobosan besar yang kita nanti-nantikan. Dan kita akan bersukacita di dalam Tuhan karenanya. Karena itu ini adalah waktunya kita untuk berjuang sekuat tenaga. Bekerja, belajar, dan melayani lebih giat lagi daripada sebelumnya. Selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik, sebaik-baiknya. Dan percayalah, saat kita menguatkan akan tekad dan kemudian bangkit beraktivitas bersama dengan Tuhan kita, maka kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi akan dimanifestasikan atas kita. Dan kita akan bersukacita karenanya. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi ini. Terima kasih Engkau menguatkan akan pengharapan kami. Kau juga menguatkan akan semangat kami untuk kami tidak lelah melayani Tuhan. Sebagaimana Engkau memimpin akan Zerubabel Tuhan untuk pembangunan Bait Suci di Yerusalem, kami pun percaya Tuhan akan menyertai menolong kami dalam melayani Tuhan di kehidupan kami setiap saat. Peran tugas yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan baik. Memakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Dan kami tidak boleh mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami mengandalkan Engkau ya Tuhan kami. Dan ketika kami mengandalkan Engkau, maka kami akan melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersukacita karenanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau pimpin dan tuntun kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman kita, memberikan kita semangat yang baru setiap saat, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita, peran tugas kita dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.